Tapi kalau semangatnya tuh balik lagi ke yang lalu, yang artinya untuk mencapai target itu terlalu sulit, ya mungkin dia akan mencoba mencari tempat lain lah, gitu. Ada bisikan nggak kira-kira dari mana? Ada satu nama yang kayaknya kita nggak pernah denger seheboh ini sejak terakhir Marc Marquez tahun 2013 ya, dia debut pertama. Pasti Pedro Acosta. Ya kan? Hai, kita hadir dengan suasana yang nggak berbeda jauh dari Sepang, masih berminyak karena di sini memang di Jakarta ini di warung Ako di 1000 tahun dan di Van Fries di FCBD Party. Ini sengaja aku bawa ke sini, habis nyoblos aku bawa langsung supaya bisa menikmati 1000 tahun. Ya kan kita ketemu di sirkuit. Iya. Ya dong. Ini Mbak Dian, aku tuh kenal Mbak Dian tuh kapan kita kenal ya? Agak lama juga sih harusnya ya. Udah lama ya, tapi itu legendary banget karena suka banyak diomongin orang gitu kan. Nah tapi sebenarnya gini, yang paling menarik adalah aku pengen ngajak ngobrol Mbak Dian itu karena kamu tuh kan bener-bener satu musim, kamu dengan suami kamu tuh mengikuti semuanya, ya kan? Nah itu tuh sebenarnya aku cuma pengen ngobrol singkat di sini tentang kira-kira menurut prediksi kamu di tahun 2024. Soalnya ya netizen di luar sana banyak yang seasonnya ini belum mulai, udah langsung jadi gimana nih siapa kontender juara dunia segala macam. Padahal sebenarnya belum sampai situ dulu bahasannya. Kita harusnya ngomongin soal kayak Honda sama Yamaha deh menurut kamu nih, kan kemarin kita udah sama-sama lihat di Sepang, sama-sama kita lihat media di briefing gitu kan. Kalau dari yang kita lihat di Sepang itu Mbak, Honda sama Yamaha menurut kamu siapa yang akan bangun duluan? Kalau lihat dari cara mereka kerja dan sebagainya, itu Yamaha tuh pingin terlihat lebih cepat gitu, karena dia merasa kayak udah ketinggalannya jauh banget gitu. Iya benar. Jadi dia tuh bener-bener kayak yang di hari ketiga itu kayak yang Fabio bilang juga, bahwa dia tuh bener-bener yang kayak back to back, masuk satu putaran masuk lagi ganti spare part ini ganti spare part, karena dia bener-bener pengen cepet nemuin apa sih solusinya nih yang bisa dipakai. Sementara menurut Fabio itu sesuatu yang membuat tuh dia tuh sedikit lega, karena awalnya tuh tahun-tahun kemarin tuh ya oke, nanti kita akan bawa ke Jepang ya oke. Tapi sekarang tuh nggak kayak gitu lagi. Oke, lu ngerasain apa kita coba. Oke, lu ngerasain apa kita coba. Jadi gitu. Sebenarnya kalau bisa dibilang sebenarnya bukan totally jadi kayak Eropa banget, tapi masih ada Jepangnya juga. Masih. Jadi best of both worlds lah gitu ya ceritanya. Ini kehadirannya Bartoli ini mungkin ya yang bisa bikin perubahan itu ya. Itu dari segi kecepatannya mereka. Tapi kalau si Honda ini dia tuh bener-bener memang kan Jepangnya tuh masih terasa banget. Jadi dia tuh bener-bener yang kayak apa ya? Harus semua detail, semua harus satu-satu, semua harus ini. Dan menurut Luca Marini, ya ini sih yang memang dia pengen ya, karena sesuatu yang lebih detail nanti setelah jadi walaupun agak lambat sedikit, tapi bener-bener intuit itu loh yang kita mau gitu. Jadi kalau lebih cepat, mungkin Yamaha akan lebih cepat. Tapi kalau misalnya sampai kejadian si Honda itu bisa ke depan, dia mungkin bakalan langsung yang ke depan duluan gitu. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang, karena gini sebenarnya ada emosi yang berbeda waktu kemarin di media di brief. Kayak misalnya si Luca Marini hari pertama dia nampak lebih santai, hari kedua mulai pusing, hari ketiga makin pusing. Tapi Johan Zarco di LCR justru dia bilang, kalau aku karena udah pernah di Honda sebelumnya ke Ducati, itu sekarang di Honda lagi, dia merasa katanya ini punya potensi yang gede banget kok. Dia lebih santai, bahkan dia bilang katanya aku bisa mainin badanku nih gitu. Tapi kalau buat Marquez bukan mainin badan, emang harus pakai badan. Nah jadi ada emosi yang beda ya, nanti kamu ngerasain itu juga nggak? Mir malah lumayan membaik daripada tahun lalu. Kalau Mir dia merasa sekarang lebih nyaman dengan motornya gitu. Dia juga ngerasa bahwa yang dia komplainin soal perputaran di ban belakang yang banyak banget itu grip, kan? Sudah mulai diatasi secara perlahan. Jadi dia merasa bahwa oke, gue tuh dulu setiap gue berkendara dengan cepat itu tuh gue pasti jatuh. Sekarang tuh udah nggak lagi. Jadi jadi menurut dia ini udah ada udah ada kemajuan. Tapi kalau Johan Zarco dia lebih santai kan. Walaupun dia dikontrak dengan Honda, dia kan langsung dikontraknya sama HRC. Dia tuh merasa bahwa
di sini tuh dia bisa mengeksplor dirinya. Benar. Jadi motor itu sebenarnya kalau menurut versi dia oke, memang motor butuh cepat, motor butuh bagus, tapi kalau si pembalap itu diberikan kesempatan untuk mengeksplor dirinya, Kebebasan. itu akan menjadi kesenangan tersendiri buat para rider untuk mencoba. Oh oke deh, gue coba ini, gue coba ini, jadi nggak terlalu kaku gitu. Ini menurut versi Johann Zarco. Jadi memang Kita lihat ini masih nyala kan? Oh ya masih. masih kan, coba kalau mati harus diulang lagi. Terus Ya udah, jadi kayak karena gitu. kesempatan mengeksplorasi diri itu Johann Zarco kayaknya lebih let loose gitu ya. Nah kalau tadi kita udah ngomongin Yamaha sama Honda, kapan dan siapa yang akan begitu, mungkin sih nggak akan langsung jadi kontender kejuaraan dunia ya. Dan kalau ngomongin kemarin top speednya Fabio Quartararo 338,5, ternyata kalau dibedah lagi itu sebetulnya sensor untuk menangkap top speed juga tempatnya itu bisa diperdebatkan ya nggak sih? Karena bisa jadi sebenarnya karena Fabio Quartararo braking-nya lebih lambat aja dibanding yang lain, makanya dia juga top speed-nya jadi gede, jadi nggak bisa selalu dijadikan patokan. Makanya nanti di Qatar akan lebih jelas lagi lah gitu ya. Nah kalau Marc Marquez ini kan lagi banyak keluar berita, aku bahkan udah berkali-kali bilang ya, dia tuh katanya ilmu padi kok, dia nggak mau ngeluarin semua potensinya biar nggak ketahuan Ducati. Oke. Katanya karena Ducati ini kan banyak data segala macam. Nah aku tuh kalau bikin konten ya Mbak Dian, ini harus berdasarkan fakta. Ya nggak sih, kalau gosip-gosip tetangga aja mah kita dengerin aja tetangga ngomong ya kan. Nah tapi kalau menurut kamu sendiri, apakah benar dia pura-pura untuk nggak mengeluarkan potensinya supaya data yang dibuka di Ducati itu nggak kelihatan, atau sebenarnya emang hari pertama kan memang dia technical issues kan, hari kedua dia masih cari nyamannya banget, baru hari ketiga dia enak. Aku nggak bilang nyaman banget ya. Ada telepon sebentar. Halo, enggak ya. Kentangnya datang sebentar ya. Gue kayak kepanasan gitu nih. Emang panas, makanya aku buat tisu, bawa. Itu panas banget loh hari ini. Ya ampun, apalagi dia biasanya di Eropa. Biasa ketemu salju gitu deh. Kamu mau cobain ini apa ini? Ini apa? Ini cherry up, kalau ini orange. Aku orange. Untuk vitamin C jadi kulit akan lebih halus. Selain pakai Hydria, Aku kirim loh dia, dibawa kampungnya di Eropa. Oke, nah lanjut ya. boleh minum dulu nggak ya? Boleh-boleh, tuh kan dingin, aduh ada Allah enak banget. Aduh, begini ya rasanya ya, kalau panasan oke. Soal Marc Marquez, bener nggak sih kalau orang-orang yang bilang, karena kita tuh mesti meluruskan gini loh. Kenapa Mbak Dian ini aku ajak ngobrol sama kalian juga, supaya jangan cuma dengar dari aku deh gitu. Kemarin, bukan cuma kemarin doang, kalau Mbak Dian emang kerjaannya ketemu rider itu lebih banyak daripada aku, dan beneran ada di situ, suaminya pun juga jurnalis gitu. Apakah betul pendapat yang bilang Marc Marquez ini sandbagging lah, nutupin potensinya dengan sengaja lah, supaya nggak kebaca sama Ducati, emang ya? Gini ya, Marc Marquez itu adalah seorang yang sangat jenius. Jadi kalau ada berita-berita kayak gitu, ya nggak salah juga sih yang bikin berita-berita kayak gitu, karena memang Marc Marquez tuh susah ditebak gitu ya. Tapi kebetulan saya tuh punya kesempatan waktu itu ngomong langsung sama Marc Marquez, face to face nih ceritanya. Jadi aku cerita, aku nanya, di hari pertama kan technical problem, di hari kedua lu 72 lap, di hari ketiga lu 54 atau 56 lap, dan hasilnya tuh sesuai nggak sih sama yang lu bayangin lu bakal bisa di tes itu. Dan Marc Marquez tuh bilang, gila, gue tuh sebenarnya nih kalau lu tanya gue capek apa enggak, gue tuh udah bener-bener abis, kata dia gitu. Tapi gue tuh memang harus melakukan lap yang banyak karena gue harus membiasakan diri untuk merubah gaya balap gue yang ke Honda-Hondaan untuk menjadi ke Ducati-Dukatian. Dan ketika gue cuma ngelakuin satu lap, dia ngelakuin satu lap, dia bisa merubah, oke, gue adalah rider Ducati, dia bisa. Tapi ketika dia coba simulation, ketika dia kan di hari kedua dia coba simulation sprint, hari ketiga dia coba juga. Itu ketika udah 3 lap atau 4 lap dia balik lagi instingnya ke Honda gitu. Jadi kalau dibilang dia berpura-pura, sepertinya ya dari cara dia ngomong, dari tatapan matanya yang dalam itu. Jadi sebenarnya dia memang bukannya berpura-pura, tapi dia sedang mencari tahu
mencoba merubah instingnya dia Iya. menjadi pembalap Ducati yang seharusnya gitu. Dan itu memang menurut dia sangat sulit karena ketika dia melakukan 4 putaran dia langsung yang kayak balik lagi ke Honda, terus dia baru sadar, oh enggak nih, enggak gini gitu lah. Itu sih Ya sebenarnya. 11 tahun gimana sih? Ya kan 11 tahun naik Honda, dia udah tahu cara bawanya tuh jadi begini gitu Iya, ya kan. iya. Dengan karakter motor yang benar-benar beda banget Ducati sama Honda. Nah, Marc Marquez sudah. Sekarang satu nama yang paling banyak diomongin. Kayaknya kita nggak pernah. Aku ya yang banyak diomongin ya. Oh, enggak banyak. gitu ya. Tapi itu jangan di sini ngomongin. Tapi ada satu nama yang kayaknya kita nggak pernah denger seheboh ini sejak terakhir Marc Marquez tahun 2013 ya, dia debut pertama. Pasti kan? Pedro Acosta. Ya kan? Semua tuh jurnalis-jurnalis pada ngomongin, wah pokoknya dia different breed. Terus udah gitu dia tuh kayaknya emang bener-bener beda nih gitu. Karena kemarin tuh waktu Augusto Fernandez naik kelas aja kan juara dunia, naik kelas banyak harapan, tapi ternyata nggak juga. Raul Fernandez pun juga seperti itu. Banyak lah gitu yang kita lihat dari naik dari Moto2 ke MotoGP, tapi mereka ya emang MotoGP itu susah itu. Tapi Pedro Acosta, kalau yang aku lihat dari kita di brief kemarin, dia emang beda sih. Kayak orang tua, kayak udah rider yang udah veteran gitu. Menurut kamu gimana dia di 2024? Dia di 2024 sih dia bakal bagus dan bisa ngimbangin Brad Binder. Aku nggak Iya, ngomong iya. ke pembalap lain, Iya, tapi iya. ke pembalap KTM dia bisa Karena ngimbangin. itu masa depannya KTM. Iya, karena menurut versinya Pedro Acosta juga, memang dia kan banyak dipuji nih. Wah gila, lu tuh kayak the next Marc Marquez atau apa. Dia bilang enggak, gue bukan the next Marc Marquez, gue adalah Pedro Acosta dan gue bisa secepat itu beradaptasi dengan KTM karena memang gue adalah pembalap KTM. Mungkin kalau saat itu gue memilih motor lain, mungkin gue juga perlu beradaptasi. Tapi karena gue dari dulu banget pakai KTM, jadi udah tau lah alurnya ininya. Cuman tinggal belajar elektronik, belajar hal-hal yang ada di MotoGP aja gitu loh. Jadi kalau Tapi dia tuh cara dia ngerem, cara dia bawa motornya tuh udah nggak wagu gitu kalau bahasa orang Jawa enak aja gitu. Ya itu karena dia memang udah biasa dikaitkan kayak gini lah contohnya. Luca Marini bilang kan, oh ya aku tuh sama Honda harus belajar dulu karena kalau di Ducati ban yang banyak bekerja tuh ban belakang, sedangkan kalau di Honda tuh ban depan, gitu kan. Itu yang harus ditemukan solusinya sama Honda. Nah, Marc Marquez juga mengkonfirmasi, iya karena kalau di Honda tuh gue biasanya kerjanya di ban depan, pokoknya di ban belakang gitu kan. Tapi kalau Jadi bukan mengada-ada ya, beneran nih udah jadi kalau dikonfirmasi. Pedro Acosta itu emang begitu cara kerjanya. KTM kan emang begitu gitu, cuman ditingkatin cc-nya aja, ininya elektroniknya ditambah segala macam gitu. Dan yang paling menurut aku seru dari Pedro Acosta adalah kecarmingan dia yang mulai timbul gitu. Jadi setiap kali kita ngomong sama dia tuh kita tuh merasakan kesenangan sebagai seorang pembalap gitu. Seru gitu. Jadi setiap setiap ada kesulitan dia menceritakan dengan versinya. Ini tuh gila sih susah banget. Dia nggak tutup-tutupin apa-apa. Jadi kita tuh tahu oh dia lagi menderita atau dia lagi bahagia gitu lah. Dan meskipun dia lagi sulit, dia tuh juga nggak yang tertekan gimana gitu. Jadi yang menarik tuh salah satunya aku suka kemarin pas kita lagi di Sepang, dia cerita tuh, kemarin tuh aku sempat ngikutin tuh di depan katanya nih, menurut dia kalau misalnya kita lagi berada di rider lain dengan adanya aero segala macam itu kan ada dirty air, aku sengaja ngikutin supaya aku tahu oh gini rasanya. Jadi lucu ya gitu buat anak baru, perspektifnya tuh kan beda gitu. Jadi kita juga tahu bahwa oh emang benar kok gitu. Jadi dia bilang aku sengaja tuh ngikutin. Terus udah gitu gitu ditanya sama teman-teman jurnalis yang lain, kamu berada di dalam tekanan atau enggak sih? Dia bilang aku mah selalu di dalam tekanan kali gitu. Dan itu ini baru tahun ketiga aku loh ke Sepang sama tes kemarin ya. Jadi ya bagus banget. Nah sekarang ini banyak fansnya Fabio Quartararo juga di sini. Banyak yang nanya menurut kamu bisakah dia kompetitif di tahun ini? Karena kan tadi aku juga bilang Yamaha nih udah jor-joran lah kerja yang beda gitu. Bisa nggak sih? Apa sebenarnya kayaknya MY Yamaha tuh cuma sekedar bikin, bukan cuma, tapi realistiknya nggak mungkin kayaknya Yamaha bisa bikin winning bike. Dia juga udah bilang ya ini this is not a winning bike yet. Tapi mungkin akan memberikan Fabio Quartararo alasan untuk bertahan di 2025. Ya nggak sih? Kamu sampai menghela nafas loh. Karena Fabio tuh akan menunggu sampai di 3 balapan. Jadi sampai di mana tuh? Kan karena Argentina dibatalin ya, berarti Qatar, Austin.
dan dia akan melihat di situ apa yang sudah Yamaha kerjakan. Kalau memang dia lihat semangatnya nih seperti yang saat ini dia lihat, mungkin dia akan terus. Tapi kalau semangatnya tuh balik lagi ke yang lalu, yang artinya untuk mencapai target itu terlalu sulit, ya mungkin dia akan mencoba mencari tempat lain lah, gitu. Ada bisikan nggak kira-kira dari mana? Nggak ada. Nggak boleh. Ada sih, tapi nggak di sini. Nah, ini untuk penutup terakhir karena kita masih pengen makan kentang-kentangnya udah jadi. Peko Bagnaia kira-kira bisa hat-trick nggak sih menurut kamu tahun ini? Soalnya aku melihat masih ada banyak Jorge Martin yang masih baper sama Ducati gitu kan. Tapi dengan segala dukungan yang diberikan oleh Ducati kepada Peko, seharusnya Peko bisa. Apalagi sekarang tuh Peko terlihat sangat lebih tidak peduli gitu ya. Maksudnya tidak peduli dalam artian ya udah aku nggak mau ngeliatin orang. Jadi setiap kali dia tanya, menurut lo si ini gimana? Dia selalu bilang, aduh gue lebih fokus ke diri gue deh gitu. Jadi kemungkinan sih bisa menurut aku. Walaupun kalau Jorge Martin bisa lebih sabar dan bisa lebih tenang, mungkin akan jadi seru nih gitu. Jorge Martin tuh kemarin kelihatan dia udah mulai emosi guys sebenarnya di hari pertama kedua. Hari ketiga kalau feeling aku dia udah mulai memainkan Skyward-nya karena udah kebaca tuh media-media kan udah pada nulis karena ini GP24 lebih cocok untuk Peko dan karena memang kebetulan riding style sama gitu ya, jadi mereka tuh emang hard braking banget, jadi GP24 tuh di engine brake-nya yang kuat banget. Sementara si Babang Jorge Martin ini dia tuh mirip Aleix Espargaro sebetulnya, jadi dia cornering entry-nya yang lebih strong lah sebenarnya ya kan. Makanya dia sempat bilang nggak suka kan sama pairingnya GP24 ya kan. Tapi sih itu ketika dikonfirmasi sih Jorge Martin bilang lebih karena waktu di hari kedua dia harus bergonta-ganti dari GP23 ke GP24, jadi dia kayak kehilangan konsentrasinya lah. Tapi ketika di hari ketiga dia memang sudah difokuskan ke GP24, dia lebih, ya tentulah kalau kita pakai GP23 mungkin gaya balapnya harus gimana, tapi kalau di GP24 kayak gimana. Setelah dia pakai terus di hari ketiga, dia sih bilang dia sangat oke dengan si GP24 ini. Udah tahu ya, jadi di tipis 2024 kira-kira kayak apa dari kuncernya langsung, Mbak. Tapi aku pengen tahu deh, kamu tuh dengan segala time zone yang berbeda ini ya, kan kamu sekarang lagi di Jakarta. Nanti tanggal 19-20 ini datang nih ke Qatar Test. Habis itu pulang dulu ke Eropa, balik lagi untuk race di Qatar. Terus nih selama 21 round. Itu kamu jet lag gak sih? Ngaturnya gimana coba dengan perbedaan waktu yang bener-bener banyak? Ya jalanin aja. Pertama kali jadi istri yang berbakti. Pertama kali adalah kita harus di pesawat itu usahain nggak nonton film, tidur aja. Karena begitu kita duduk dan kita nonton film, itu biasanya kita pengen filmnya sampai selesai. Jadi mendingan udah tidur, terus kita memang waktunya makan, kita makan gitu. Jadi usahain di pesawat itu adalah tidur sih, sehingga kita membalik jam itu gampang di pesawat tersebut gitu loh. Dan jadi udah mulai ngikutin jam di mana kamu akan arrive gitu. Iya. Luar biasa ya. Nah, kalau orang semua berpikir kan, kita kan biasanya kalau yang di Indonesia tuh bisa nontonnya di Sepang atau kan di Mandalika lah gitu. Kelihatannya sih buat kita yang datangnya cuma sekali-sekali, itu seru banget ya gitu. Tapi pasti kamu udah berapa tahun ya totalnya dengan full kegiatan kayak gini? Dari 2017 sih full. Kalau yang lain tuh biasanya cuma Eropa beberapa sama Asia. Tapi yang full tuh dari 2017 ya. Nah, anggaplah dari 2017 sampai tahun 2023 kemarin deh gitu. Ada nggak sih yang satu kejadian yang sama sekali orang mikirnya seandainya, maksudnya cerita kejadiannya, tapi menurut kamu, seandainya orang tahu ya MotoGP itu tidak seindah itu loh. Ada cerita-cerita yang kadang bisa bikin kamu mungkin tuh apa udah aja ya gitu. Kok ternyata kayak gini ya, ada nggak sih yang kayak gitu-gitu Mbak? Kalau di pedoknya sendiri, di MotoGP sendiri sih nggak ada ya, karena setiap sirkuit itu memiliki keseruan yang berbeda-beda. Tapi paling ya di perjalanannya aja sih. Misalnya kayak waktu zamannya COVID itu tuh aku milih pesawat transitnya tuh kebetulan di India dan ternyata kita tuh nggak boleh keluar di mana-mana, bener-bener di karantin. Di dalam kayak apa ya? Kayak ruangan gitu, nggak dikasih makan, nggak dikasih apa-apa, dan kita udah bilang ini pesawat kita, iya tenang aja, tapi ternyata akhirnya kita hampir ketinggalan pesawat ya, paling kayak gitu-gitu aja sih. Tapi kalau di sirkuitnya sendiri sih, bosan nggak sih kamu? Nggak? Sejauh ini sih belum ya. Enggak ya?
sejauh ini ya. Karena emang dia suka banget sih. Iya. Gitu. Jadi ini tuh puncennya kalau udah pernah tahu Tafulia, nah ini juga Ibu RT nih kayaknya di Tafulia ya kan. Tapi nah Tafulia tuh kalau misalnya orang-orang pada pengen tahu, kadang mungkin fans Valentino Rossi pengen jalan-jalan ke Tafulia, aja pengen gitu. Sebenarnya apa sih Mbak yang bisa kita lihat di sana? Seseru apa sih? Kalau di saat MotoGP race itu kayak Misano ya yang paling deket sama Tafulia itu kita bakal ramai banget. Jadi kita harus parkir rada jauh, terus kita harus berjalan kaki bersama-sama menuju si range-nya itu. Di range-nya tuh agak ke sini, tidak di senternya Tafulia. Itu kita kalau mau ke fans clubnya. Dan sekarang tuh semua udah diperbaharuin. Jadi tempat pizzanya juga udah lebih bagus gitu. Terus itu memang restorannya Rossi ya? Iya, memang restoran dan makannya juga enak-enak dan harganya juga oke. Gitu. Tapi kalau mau menikmati Tafulia secara lebih tenang, maksudnya nggak banyak fans di mana-mana, kan ada live musik segala macam, itu sebaiknya datangnya tidak pada saat MotoGP, gitu. Tidak saat Misano atau Mugello. Gitu. Nah jadi bisa ditanya-tanya. Mbak Dian ini juga Instagramnya di situ, ntar aku akan share juga. Dia paling sering, lebih sering daripada aku untuk share info-info seputar MotoGP kalau pengen tahu. Jadi bukan hanya aku, ada perempuan-perempuan lain di luar sana juga yang jago banget sama MotoGP, yang sih lebih jago dari aku, canggih. Mbak, jadi kita ketemu lagi di Mandalika ya? Insya Allah. Terima kasih banyak udah mau diculik, diajak makan mie, abis itu kita ngobrol-ngobrol. Dibeliin es, tinggal nunggu kentang gorengnya. Karena panas di sini. Kita ketemu lagi ya. Sampai ketemu, bye.